Doping darah. Dalam olahraga, doping merujuk pada penggunaan obat peningkat performa pada atlet agar dapat meningkatkan performa atlet tersebut. Akibatnya, doping dilarang oleh banyak organisasi olahraga. Penggunaan doping awalnya hanya untuk pengobatan dalam dunia kedokteran. Hal ini pun harus dengan pengawasan ketat dari dokter dan tidak semua diberikan kebijakan untuk melakukan hal tersebut. Doping darah adalah sebuah proses di mana seorang atlet meningkatkan volume darahnya dan menyediakan eritrotsitis. Hal ini biasanya dilakukan melalui 4 tahapan, meskipun dapat menghilangkan penggunaan anabolik steroid. Tampaknya, jika kapasitas ditingkatkan, maka doping darah tidak diperbolehkan. Akan tetapi, tidak jelas apakah doping darah pada kenyataan dapat meningkatkan performa atau tidak. Hal pertama, mungkin doping darah memiliki lebih banyak kesamaan dengan peningkatan kinerja. Pengaruh doping darah tidak ditunjukkan untuk efek jangka panjang pada latihan olahraga. Memang tambahan darah dalam waktu singkat akan dikeluarkan dari tubuh tanpa perubahan apapun. Doping darah baik digunakan untuk meredakan rasa sakit, menghilangkan inhibitor yang mengakibatkan kinerja tidak wajar. Jika dalam kondisi normal, jika mendapatkan doping darah, maka doping darah dapat meredakan sakit, menghilangkan apa yang umumnya dianggap sebagai penghambat kinerja. Masa akan menjadi lebih buruk jika doping darah diperbolehkan. Konsekuensinya yang tidak menguntungkan bisa memungkinkan darah buatan yang tampaknya akan menyusul. Artinya jika dibolehkan untuk meningkatkan kinerja seseorang melalui kemampuan pengangkutan oksigen dari darahnya, maka mungkin penggunaan fluosol atau fluosol DA juga akan terbukti diterima. Namun penggunaan pengganti darah tampaknya tidak dapat diterima. Doping darah seperti pengganti darah akan menghalangi penilaian kualitatif kemampuan kinerja atlet. Tetapi jika pengganti darah akan ditolak, maka akan dikemukakan bahwa doping darah pun harus sama ditolak juga. Dampak doping. Berikut ini merupakan dampak buruk atau bahaya doping bagi orang yang mengonsumsinya. Konsumsi obat doping pada atlet dapat meningkatkan prestasi yang melampaui batas kemampuan normal. Jika dipaksakan, bisa menimbulkan exhaustion yang membahayakan kesehatan, dapat menimbulkan kekacauan pikiran, delirium, halusinasi, perilaku ganas, dan juga aritmika yang tidak menimbulkan masalah aritmika jantung yang dapat menimbulkan masalah serius. Doping dengan suntikan darah akan menimbulkan reaksi alergi, meningkatkan sirkulasi darah di atas normal, dan mungkin gangguan ginjal. Golongan obat peptide, hormonis, dan analog dapat berakibat si atlet menderita sakit kepala, perasaan selalu letih, depresi, pembesaran buah dada pada atlet,
pria dan mudah tersinggung. Dampak buruk dari suntikan antireopoetin adalah darah menjadi lebih pekat sehingga mudah menggumpal dan memungkinkan terjadinya stroke atau pecahnya pembuluh darah di otak. Pemakaian diuretika yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan pengeluaran garam mineral yang berlebihan sehingga mengakibatkan timbulnya kejang otot, mual, sakit kepala, dan pingsan. Pemakaian yang terlalu sering mungkin akan menyebabkan gangguan ginjal dan jantung. Berikutnya, pemakaian obat analgesik pada atlet perempuan berfungsi menghilangkan rasa sakit ketika haid. Namun, dampak buruknya jika salah memilih obat bisa menyebabkan sulit bernapas, mual, konsentrasi yang hilang, dan mungkin menimbulkan adiksi atau ketagihan. Salah satu jenis obat doping yang paling sering digunakan para atlet adalah obat-obatan anabolik. Seperti hormon androgenik steroid. Jenis hormon ini punya efek berbahaya, baik bagi atlet pria maupun atlet perempuan, karena mengganggu keseimbangan hormon tubuh dan dapat juga meningkatkan risiko terkena penyakit hati dan jantung. Jika atlet wanita mengonsumsi obat ini, dapat menyebabkan tumbuhnya sifat gangguan menstruasi, perubahan pola distribusi, pertumbuhan rambut, mengecilkan ukuran buah dada, dan meningkatkan agresivitas. Bagi atlet remaja, penggunaan obat ini dapat menyebabkan timbulnya jerawat, dan yang paling mengkhawatirkan adalah pertumbuhan yang akan berhenti. Berikutnya, beta blocker membendung penyampaian rangsang ke jantung, paru-paru, dan aliran darah. Memperlambat rata-rata detak jantung, itu menghindarkan getaran. Efek merugikan yang terjadi antara lain mimpi buruk, susah tidur, kelelahan, depresi, gula darah rendah, dan gagal jantung. Berikutnya, HGH atau Human Growth Hormone. Hormon pertumbuhan atau bisa disebut dengan hormon pertumbuhan manusia. Somatoproin menyamai hormon pertumbuhan dalam darah yang dikendalikan oleh mekanisme kompleks yang merangsang pertumbuhan, membantu sintesa protein, dan menghancurkan lemak. HGH disalahgunakan oleh saingan untuk merangsang otot dan pertumbuhan jaringan. Efek yang merugikan termasuk kelebihan kadar glukosa, akumulasi cairan, sakit jantung, masalah sendi, dan jaringan pengikat, kadar lemak tinggi, lemahnya otot, aktivitas tiroid yang rendah, dan cacat. Bagi atlet yang terbukti menggunakan doping berdasarkan World Anti-Doping Code atau WADC tertuang dalam bab 9 atau mengenai diskualifikasi
secara otomatis bagi individual mengenai sanksi individual. Penggunaan doping ini sangat marak digunakan di kalangan atlet profesional untuk meraih prestasi tanpa harus dengan berlatih dengan keras. Namun demikian, ada juga atlet yang menggunakan doping karena mereka tidak mengetahui dampak buruk dari penggunaan doping bagi kesehatan. Hampir sebagian besar atlet merasa mampu memaksimalkan prestasi hanya dengan mengandalkan kemampuan alaminya yang berupa kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tanpa dukungan obat-obatan. Sayangnya, sampai saat ini badan otoritas olahraga dunia yang membidangi penggunaan obat-obatan terlarang tersebut masih seringkali berusaha untuk menutupi yang dihadapi. Penggunaan obat-obatan dalam dunia olahraga telah berlangsung lama, bahkan dimulai sejak Olimpiade modern. Sudah dikenal jenis obat-obatan seperti strychnine, heroin, kokain, dan morfin yang ternyata lebih banyak merugikan dibandingkan efek menguntungkannya bagi atlet. Meningkatkan prestasi olahraga dengan doping secara fisiologis masih diragukan, karena sampai sekarang belum ada eksperimen tentang penggunaan doping. Namun, secara fisiologis dapat meningkatkan prestasi. Hal ini telah dibuktikan dengan tes placebo. Pemberantasan doping dalam olahraga sangatlah sulit. Terbukti ada atlet yang menggunakan doping sejak tahun 1981, baru pada tahun 1988 dapat terbongkar. Penggunaan doping yang berlebihan bisa menyebabkan kematian atau terganggunya fungsi organ tubuh. Penggunaan doping dalam olahraga pada hakikatnya menerjang norma-norma dalam olahraga. Sekian penjelasan saya mengenai doping darah. Saya ucapkan terima kasih.